Shalom jemaat sekalian, bergabung kembali di dalam pendalaman Alkitab secara online. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab pada hari ini. Kiranya Tuhan yang membimbing kami dan menyertai, dan biarlah apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami boleh sampai melalui Roh Kudus Tuhan dengan cara yang dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan-perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret?
Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membahasnya ayat per ayat, begitu ya. Saya akan membacakan kembali ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Hari pertama yang dimaksud di sini adalah hari setelah Sabat. Hari pertama pada pekan itu yang saat ini kita peringati sebagai perayaan Ekaristi. Maka dalam kalender gerejawi, kebangkitan Yesus kita rayakan pada hari Minggu. Di hari Yesus bangkit dikisahkan sekumpulan perempuan dalam ayat 10 bahwa mereka adalah perempuan-perempuan yang bernama Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama dengan mereka.
Disinilah terlihat salah satu karakter Lukas dalam menuliskan Injil. Lukas suka menyoroti kaum-kaum marginal. Apa itu kaum-kaum marginal? Kaum-kaum marginal adalah kaum-kaum yang terpinggirkan di dalam tatanan masyarakat. Orang-orang pinggiran dan kaum yang tidak dianggap terlalu penting. Salah satunya di sini adalah perempuan. Di sini Lukas mengatakan bahwa perempuan itu datang pagi-pagi benar, di mana memang itu adalah ciri khas perempuan, di mana perempuan memang biasa bangun pagi untuk menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga mereka, justru menyisihkan waktu untuk menunjukkan rasa kasih mereka kepada Yesus yang dianggap telah meninggal. Nah, kata rempah-rempah itu ya, dalam bahasa Yunani menggunakan kata dasar aroma gitu ya. Kita semua pasti familiar gitu ya, dalam bahasa Indonesia juga ada kata aroma yang berarti di sini adalah wewangian gitu ya, yang digunakan untuk mayat gitu ya. Dan mungkin ini adalah keahlian dari perempuan-perempuan ini. Tetapi dengan hati yang masih terluka atas kematian Yesus, mereka justru melihat kubur Yesus sudah terguling batunya. Dan kalau terguling itu pun mending. Ini mayat Yesus hilang. Maka kita lanjutkan di ayat 4 sampai yang ke-7. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Respon pertama yang mereka lakukan ketika tahu mayat Yesus hilang adalah termangu-mangu. Buat yang belum familiar dengan istilah termangu-mangu, termangu-mangu diartikan sebagai sebuah keadaan di mana seseorang merasa sangat bingung, sangat kacau, dan sangat kusut. Dan respon ini adalah respon yang sangat wajar karena para perempuan ini kehilangan sosok yang ingin dikasihinya. Sebagai kaum melankolis, saya agak sebal ketika baca komentari mendengar pengkhotbah dengan entengnya bilang, "Loh, harusnya mereka senang toh. Karena kalau Yesus tidak ada di situ berarti Yesus bangkit. Gimana sih? Tuhan Yesus kan sudah bilang kepada mereka bahwa Tuhan Yesus akan bangkit. Kok mereka sedih? Kok mereka lupa? Aneh banget." Nah, itu yang saya baca di komentarinya Matthew Henry begitu ya. Dan di dalam komentari-komentari yang lain atau pengkhotbah biasanya selalu mengungkapkan hal yang seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa komentari yang seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah cara-cara mengungkapkan komentar yang tidak punya empati. Karena apa? Coba saja kalau mereka atau kita yang ada di posisi persis seperti itu. Saya yakin pasti kita sama kusutnya dengan mereka. Kalau keluarga kita mengalami masalah, bukankah kita juga akan mengalami yang namanya kesedihan? Kalau ada orang terkasih tiba-tiba hilang di dalam kehidupan kita, bukankah kita akan merasakan kesedihan? Apa yang dialami para perempuan ini mengingatkan kepada saya secara pribadi, barangkali kita boleh menjadi para pecinta Tuhan Yesus
Kita boleh jadi sudah rajin melayani dengan serius, dengan hati yang tulus. Tetapi ketika hidup kita dilanda oleh kesedihan yang datang bertubi-tubi, kita bisa loh tiba-tiba salah mengerti tentang apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan. Kita bisa lupa dengan yang pernah Tuhan Yesus katakan. Dan itu sangat manusiawi. Daripada mengungkapkan ungkapan menghakimi seperti para pengkhotbah yang tadi saya jelaskan, gitu ya. Lukas justru sebenarnya memberitahu pada kita kalau Tuhan Yesus di dalam keadaan melihat, gitu ya, mengetahui perempuan-perempuan itu sedang termangu, dia mengirim 2 orang berpakaian putih yang berkilauan pada mereka, yang mana 2 orang ini dianggap sebagai malaikat. Ketakutan para perempuan karena kehadiran 2 malaikat tidak menghalangi para malaikat ini untuk mengingatkan kepada mereka. Ngapain sih kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya sudah tidak ada di sini, wong ia telah bangkit. Ingat nggak apa yang dikatakannya sama kamu waktu masih di Galilea? Anak manusia kan memang harus diserahkan ke tangan orang berdosa untuk disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu apa respon mereka? Kita lanjutkan di dalam ayat 8 sampai yang 12. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi. Di sini dijelaskan bahwa perempuan-perempuan tadi ketika diberikan pengingat oleh para malaikat, mereka langsung teringat dengan perkataan Yesus. Tidak hanya teringat, tetapi juga memberitahukan apa yang terjadi pada para rasul. Menariknya, ketika para perempuan ini diingatkan, mereka teringat, mereka percaya, dan mereka memberitahukannya kepada para rasul. Ternyata para rasul yang lebih dekat dengan Yesus, yang lebih sering menghabiskan waktu dengan Yesus, memiliki respon yang kontras dengan para perempuan. Ketika mereka diingatkan tentang perkataan Yesus, mereka lebih memilih tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Mereka lebih memilih tenggelam dalam kesedihan mereka sendiri, kebingungan mereka sendiri. Tetapi ada satu hal yang menarik di antara ke-11 rasul itu. Hanya Petrus, satu dari antara para rasul yang mengambil tindakan yang berbeda. Ketika ia mendengar itu, si Petrus langsung bangun dan berusaha secepat mungkin memeriksa makam Yesus. Dan ia hanya melihat kain kafan di kubur itu. Tetapi setelah itu dijelaskan lagi oleh Lukas. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya soal kejadian ini. Maka jika dibuatkan skor dalam sebuah perlombaan gitu ya, dalam meresponi perkataan Yesus, di sini para perempuan dapat skor penuh. Para rasul 0 karena tidak langsung percaya dan tidak juga melakukan tindakan-tindakan yang membuktikan.
Tetapi Petrus dapat poin setengah karena ia punya upaya untuk membuktikan perkataan para perempuan ini. Dan meskipun memang dia masih ragu-ragu dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Jika dalam kasus ini cara Yesus mengingatkan murid-muridnya melalui cara yang tidak langsung, di dalam perikop selanjutnya kita akan melihat bahwa Yesus akan mengingatkan para murid secara langsung. Dia akan mengingatkan secara langsung kepada dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus di hari yang sama dengan kejadian makam yang tiba-tiba kosong tadi. Di dalam ayat 13 dikatakan, pada hari itu juga, berarti ini masih hari yang sama dengan hari di mana perempuan tadi mengatakan apa yang mereka lihat. Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Di dalam kamus Alkitab, 1 mil itu ya kira-kira itu 1690 meter. Jadi kalau 1690 meter itu dikalikan 7, maka saya hitung pakai kalkulator gitu ya, kurang lebih jaraknya adalah 12 km. Atau setara dengan jarak tempuh gitu ya, pergi dari GIA Darmo ke GIA Gateway naik Gojek. Kemudian di ayat 14 gitu ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Berarti yang diobrolkan adalah kejadian tadi pagi yang mereka lihat, yang mereka dengar dari para perempuan itu. Bisa ya jalan 12 km sambil ngobrol segitu panjangnya gitu ya. Zaman dulu memang orang-orang luar biasa. Nah, kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Nah, ketika Yesus mencoba untuk datang menghampiri mereka, ternyata yang terjadi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat siapa Yesus. Apa yang menghalangi mata mereka? Nah, bisa saja yang menghalangi mata mereka ini adalah sinar matahari pada saat menjelang senja. Atau bisa saja sesuatu yang menutupi mereka adalah pikiran dan pertanyaan mereka sendiri. Karena mereka terlalu sedih, mereka terlalu bingung, mereka terlalu asik bercakap-cakap, bertukar pikiran. Atau bisa saja karena Tuhan Yesus memang sengaja tidak menunjukkan secara langsung dirinya, wajahnya kepada kedua orang murid ini. Tidak ada yang tahu pasti apa yang membuat mata kedua murid ini terhalang. Yang jelas Lukas cuma mengatakan ada selubung yang menutupi mata mereka. Kita lanjut ke dalam ayat yang ke-17 sampai dengan 24. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Lalu di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengetes mereka, gitu ya, mencoba untuk masuk ke dalam percakapan seolah-olah ingin memahami apa yang sedang mereka rasakan.
Kita lanjut dalam ayat yang ke-19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Dari ayat 17 sampai 24 ini sudah kelihatan gitu ya, bahwa mereka sebenarnya sudah tahu dari para perempuan bahwa Yesus sudah bangkit alias hidup lagi. Tetapi mereka menganggapnya sebagai omong kosong. Sama seperti para murid, para rasul yang 11 itu. Mereka dengar tetapi tidak percaya, maka pada akhirnya kena semprotlah mereka di ayat yang ke-25. Lalu berkata kepada mereka, ya Yesus yang berkata gitu ya, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus gitu ya. Di sini akhirnya Yesus sendiri yang mengingatkan kepada mereka dalam ayat ke-26 dan ayat ke-27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jemaat yang dikasih Tuhan, di sini kelihatan sekali bahwa Yesus telah dengan sabar dan telaten meladeni pergumulan 2 orang murid ini. Ketelatenan Tuhan Yesus memberikan rasa nyaman di tengah pergumulan. Dan ini menegur saya secara pribadi, seringkali sebagai orang Kristen, kita kurang telaten dalam menghadapi orang-orang yang lamban hatinya, sehingga membuat orang yang lamban hatinya tadi merasa tertolak. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus menegur, tidak hanya menegur gitu ya, tetapi juga menggembalakan mereka yang hatinya lamban. Dan semoga kita tidak hanya jadi orang yang suka menegur tetapi kurang telaten dalam menggembalakan orang-orang yang lamban hatinya. Dimulai dengan membuat orang yang sedang bergumul gitu ya, kita bisa memulainya gitu ya dengan membuat orang yang sedang bergumul tadi nyaman dengan kita. Sehingga yang terjadi adalah di dalam ayatnya yang ke-28 gitu ya. Di sana dikatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia alias Yesus gitu ya, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya ketika mereka merasa aman gitu ya. Jadinya ketika mereka ini merasa aman dan nyaman, Yesus sengaja memang pura-pura melanjutkan perjalanan. Seakan-akan memang Tuhan Yesus ini ingin memancing inisiatif dari 2 murid ini untuk tetap mengundang Yesus. Dan kelihatan bahwa para murid ini, 2 murid ini itu tidak mau berpisah dengan Yesus. Kita lanjut dalam ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab
Hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Sama halnya dengan yang dialami para murid. Terkadang Tuhan kita Yesus itu seringkali dalam kehidupan kita pergi meninggalkan kita. Justru pada pas lagi nyaman-nyamannya. Supaya apa? Supaya ia memunculkan di dalam diri kita. Supaya kita sadar betul bahwa kita memerlukan dia sebagai sosok yang tidak tergantikan dalam pergumulan apapun. Sebagai sosok yang selalu ada dalam pergumulan apapun, termasuk di masa-masa yang gelap. Dan ketika kita berinisiatif meminta dia tinggal, maka dia tinggal. Seperti yang terjadi di dalam ayat yang baru saja kita baca. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut di dalam ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Di sini momen memecah-mecahkan roti adalah titik sadar mereka. Kenapa? Ya karena inilah hal familiar yang sering dilakukan Yesus sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, dan juga sebelum dia bangkit. Ini adalah hal yang sering dilakukan bersama-sama untuk membangun kedekatan dengan para murid. Dan ketika para murid sadar, Yesus justru menghilang tanpa sepatah kata pun. Nah, kesadaran akan kedekatan dengan Tuhan seringkali dapat membantu kita memahami apa yang Yesus ingin untuk kita lakukan. Maka wujud fisik dari Yesus tidak lagi diperlukan. Kenapa? Kenapa begitu? Supaya kita mewujudkan kesadaran itu lewat kesaksian hidup kita. Sehingga waktu kita lihat di dalam ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Kesadaran dari dua orang murid tentang kebangkitan Yesus membuat hati mereka berkobar-kobar. Dan ketika hati mereka berkobar-kobar, mereka memutuskan untuk segera kembali ke Yerusalem. Berarti jarak yang mereka tempuh untuk bergumul tentang kebangkitan Kristus pulang pergi adalah 24 km. Dan itu dilakukan dengan segera tanpa menunda-nunda. Kesadaran tentang kebangkitan Kristus memberikan mereka keberanian untuk melewati hari gelap menuju Yerusalem. Demikian juga ketika kita semangat dalam hati kita dan berkobar-kobar memberitakan Kristus. Dalam pergumulan apapun, segelap apapun, kita dapat dengan bijak menggunakan waktu tanpa berusaha mencari alasan menunda. Masih di ayat yang ke-24 dikatakan di sana. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit
dan telah menampakkan diri kepada Simon. Nah, di ayat yang ke-34 ini gitu ya, itu dikatakan ada kisah yang menarik. Ternyata sebelum dua murid ini datang, Yesus sudah menampakkan diri kepada Petrus. Mungkinkah ini terjadi waktu Yesus menghilang, waktu setelah memecah-mecahkan roti? Nah, bisa jadi, bisa tidak. Ya. Tapi di dalam ayat yang ke-35 dilanjutkan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Di sini di dalam menunjukkan kebangkitannya dari kematian, kebangkitan Kristus maksudnya gitu ya. Lukas mengisahkan dengan pola yang seolah menyiratkan bahwa Yesus justru malah mendahulukan para perempuan dan dua orang murid dari lingkaran luar gitu ya. Orang-orang dari lingkaran luar ketimbang 11 muridnya yang merupakan orang-orang yang berasal dari lingkaran dalam yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan Yesus. Dan itu mengingatkan kepada saya tentang kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan yang terdahulu jadi yang terakhir dan yang terakhir jadi yang terdahulu. Maka jangan remehkan orang-orang yang berada di lingkaran luar di dalam kepengurusan gereja. Karena bisa jadi dalam situasi kritis, mereka yang justru dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang dari lingkaran dalam. Jadi mereka yang kita anggap kurang penting, mereka yang justru dari lingkaran luar, itu adalah mereka yang mungkin Tuhan jumpai terlebih dahulu karena mereka lebih mudah untuk percaya dan apa yang mereka alami itu boleh menguatkan kita, orang-orang yang ada di kepengurusan gereja. Jadi jangan remehkan orang-orang yang tidak ada di dalam lingkaran dalam kepengurusan gereja. Kesimpulan dari ayat-ayat yang sudah kita lihat ya, dari satu pasal ini ayat 1 sampai dengan 35. Yang pertama, kebangkitan Yesus dari kematian menjadi satu-satunya motivasi bagi orang Kristen untuk bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, kita boleh jadi adalah para pencinta Tuhan Yesus. Kita boleh jadi sudah rajin melayani Dia dengan serius dan hati yang tulus. Tetapi ketika hidup kita dilanda oleh kesedihan yang datang bertubi-tubi, ternyata kita bisa salah mengerti tentang apa yang sedang Tuhan Yesus kerjakan. Kita bisa lupa dengan yang pernah Tuhan Yesus katakan. Dan itu sangat manusiawi. Tetapi yang ketiga, dalam keterpurukan kita, Yesus selalu menjumpai kita dan mengajak kita bangkit bersama dengan Dia. Bahkan Ia mendahului kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Dia yang mengerjakan terlebih dahulu, Dia bangkit terlebih dahulu sebelum kita hendak melayani Dia. Supaya kita bisa kembali pulih dari setiap keterpurukan kita. Dan yang keempat, dalam menghadapi pergumulan, titik sadar terhadap perjumpaan akan Yesus masing-masing orang berbeda-beda. Seperti kita lihat tadi, para perempuan yang langsung ingat hanya karena dijumpai oleh malaikat. Kemudian dua orang murid yang sudah mendengar tetapi belum percaya dan justru baru sadar setelah sosok yang mereka dengarkan memecah-mecahkan roti dan mereka melihat Yesus di situ. Petrus gitu ya, yang langsung melihat Yesus menampakkan diri, ya enggak tahu ini kapan kejadiannya begitu.
Maka jangan terlalu cepat menghakimi orang-orang yang kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi mari kita doakan saja ketika kita menjumpai orang-orang yang hatinya lamban. Kita doakan supaya mereka ditunjukkan oleh Tuhan gitu ya, cara yang paling dapat dimengerti dalam titik rendah masing-masing. Karena setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda-beda dan titik sadar yang berbeda-beda. Yang kelima, yang terakhir. Sebagaimana para tokoh yang sudah disebutkan di sini menjadi saksi yang menceritakan tentang kebangkitan Yesus setelah mengalami serangkaian pergumulan dan mengalami perjumpaan dengan Yesus, hendaklah hati kita juga berkobar-kobar untuk menjadi saksi setelah melalui setiap pergumulan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan jangan lewatkan pendalaman Alkitab pukul 5:30 sore yang akan disampaikan oleh Bapak Penatwalindra, supaya kita boleh makin diperkaya dengan perspektif-perspektif lain yang barangkali belum tersampaikan di dalam video ini. Dan mari saya mengajak kita semua untuk menutup pendalaman Alkitab secara online ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh sama-sama kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami di dalam setiap pergumulan kami. Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah bangkit dan Engkau adalah pribadi yang sabar dalam membimbing kelambanan hati kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Kiranya Tuhan, kami boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan sekali lagi secara pribadi, sehingga kami boleh dikuatkan kembali untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.